Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, beriktikaf, bersedekah, berwakaf. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tujuan duniawi, orang bersedekah tujuan supaya dipuji, dia sembahyang dengan tujuan disanjung orang, maka ujar Tuhan, kami segerakan baginya padanya yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maka artinya yang dia maksud dengan pujian itu akan didapatkannya. Dia sembahyang ingin dipuji orang, maka pujian itu akan datang kepadanya. Dia bersedekah ingin dihormati orang, maka kehormatan itu akan datang kepadanya. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang dia masuki. Artinya orang yang beramal ibadah dengan tujuan dunia, tidak karena Allah, bukan hanya kada diterima oleh Allah, tetapi disiksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba beramal amal kebaikan, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah dan sebagainya. Maka naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, limparkan ini catatan amal, bahwasanya dia tidak dikehendaki dengan yang ada pada catatan itu akan zatku. Buang itu amalan, karena inya beramal itu bukan karena aku. Apabila akhir zaman, ujar Rasulullah, jadilah umatku itu 3 kelompok, 3 golongan. Satu golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah riya, mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik itu materi atau pujian. Satu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Para muhibbin rahimakumullah. Dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah itu tersia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas, dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas itu agar kita menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa? Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat. Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang inya beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain, tetapi beserta meminta menuntut bahagian duniawi dan ukhrawi. Inya sembahyang karena Allah. Di samping itu mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta nang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka. Ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Yang kedua, darajatul khawas. Ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada ada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka. Nah, ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngaran. Inya kada ada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia, kada ada. Beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kada ada urusan disihatkan badan, kada ada urusan dimurahkan rezeki, kada ada urusan berdagang supaya payu, kada ada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas.
Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah, inya berzikir karena menjunjung perintah Allah. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku ni hamba, aku mesti sembahyang. Inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala.